Jadi benar-benar kita ngerti dalam kemasan itu lengkap. Iya. Jadi masyarakat harus lebih bisa membaca label terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Betul. Jangan pakai garam gerosok ya, Dik. Oke, ingat ya itu Sobat Sehat. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast perdana kami Bergizi, bicara seputar gizi. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Oke. Perkenalkan, saya Dava Noval selaku PIC Program Gizi kerjasama LPPM Undip dengan UNICEF. Hai, aku Sandy, sama kayak Dava, cuma kita beda bidang aja. Oke, kalau kamu bidang apa? Aku bidang yang kita sebutnya PUT 1. Itu membahas tentang segala bentuk malnutrisi dan juga tentang yang lagi kita kerjakan sekarang adalah fortifikasi pangan. Oke, berarti lebih ke stunting ya kalau kamu ya? Salah satunya. Iya, salah satunya. Kalau saya lebih ke gizi buruk. Tapi sama juga sih, karena stunting dan gizi buruk itu sama-sama malnutrisi. Iya, betul. Oke. Nah, enaknya kita mau bahas apa ya kali ini? Ya tentang gizi kan? Kita kan Pastinya. bicara seputar gizi. Oke, nah kalau bicara soal gizi itu kan kompleks ya. Maksudnya banyak hal yang perlu kita bahas. Karena kalau bicara soal gizi teman-teman itu panjang. Butuh Sangat waktu panjang. lama sih, jadi Dan kita kompleks. Betul kompleks. Dan kiranya masalah gizi apa sih yang pengen kita bahas untuk perdana kali ini? Sebenarnya di Indonesia itu ada triple burden malnutrition ya. Ada 3 masalah utama gizi yang ada di Indonesia. Sebutnya tadi ya triple burden malnutrition. Ada obesitas, kemudian ada kekurangan gizi, kemudian yang terakhir adalah hidden hunger. Hidden hunger itu kelaparan tersembunyi. Kita sebutnya apa? Lebih ke zat gizi mikro ya. Betul. Zat gizi mikro itu kayak vitamin dan mineral gitu. Nah, di situ belum menjadi concern atau masyarakat Indonesia tuh belum aware gitu terkait masalah gizi mikro yang ada di Indonesia. Sebenarnya kebutuhannya tuh sedikit sekali. Iya, tapi penting. Penting dan anehnya, bukan anehnya ya, maksudnya herannya, walaupun kebutuhannya sedikit tapi ini apa ya, belum tercukupi gitu. Oke, apalagi juga kita ketahui ya, biasanya kan kalau kita kegiatan ke lapangan itu masyarakat itu masih lebih sering dan pasti banyak mengetahuinya tentang stunting dan stunting. Padahal tadi masalah zat gizi mikro pun juga perlu diketahui sama masyarakat luas khususnya. Di Indonesia ini ya, masyarakat kita itu tahunya kalau apa namanya orang sehat. Maksudnya gini, orang sakit itu tuh kalau sakit tuh ya yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang demam tinggi, yang udah nggak bisa beranjak dari bed rest, nggak bisa beranjak dari kasur gitu. Padahal sedikit masalah gizi yang dialami itu tuh juga nggak sehat sebetulnya. Mesti kita bisa menyebut mereka nggak sehat gitu. Karena itu juga sebuah masalah. Jadi memang perlunya pengetahuan yang cukup masyarakat agar tahu dan bisa peduli akan gizi tubuh kita. Gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal masalah zat gizi mikro nih. Nah, kira-kira itu apa sih yang mungkin dilakukan untuk bisa mengatasi masalah zat gizi mikro itu dengan cara apa? Concernnya di pemerintahan sekarang tuh fortifikasi pangan. Nah, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama food diversification atau diversifikasi pangan atau kita sebutnya keanekaragaman pangan. Kemudian yang kedua itu tentang suplementasi. Betul. Yang ketiga itu tentang fortifikasi pangan. Ada plus minusnya masing-masing gitu. Tapi sekarang yang sedang dilaksanakan untuk berusaha, sedang kita lakukan ikhtiarnya itu untuk mengatasi masalah gizi mikro itu fortifikasi pangan. Nah mungkin lebih fokus ke fortifikasi pangan ya, karena suplementasi dan diversifikasi kan memang menjadi hal salah satunya untuk mengatasi. Nah, kita ingin membahas terkait fortifikasi pangan. Nah, menurut kamu tuh fortifikasi pangan itu seperti apa? Bukan menurut aku ya, kalau ini fortifikasi pangan itu seperti apa, itu sebenarnya penambahan zat gizi tertentu di sebuah bahan makanan gitu.
Tapi zat gizi itu nggak boleh merubah rasa, nggak boleh merubah warna, nggak boleh merubah bau, pokoknya bentuk. Tidak tidak mengubah organoleptik. Okay. Jadi harus semirip mungkin dengan aslinya, gitu. Nah, bahan-bahan itu yang harus ditambahkan juga bermacam-macam, tergantung sama masalah apa nih yang mau diselesaikan, gitu kan. Tadi kan masalah gizi di Indonesia yang akan diselesaikan adalah, yang harapannya bisa terselesaikan adalah masalah gizi mikro, gitu. Nah, penambahan zat gizinya pun harus pada bahan makanan yang ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Okay. Jadi masyarakat mayoritas gitu mengkonsumsi itu. Berarti poinnya adalah fortifikasi ini penambahan zat gizi kepada bahan pangan dengan tertentu. Tidak mengubah organoleptik. Okay. Organoleptik itu kayak indera ya, maksudnya nggak mengubah rasa, nggak merubah bau, nggak merubah warna, apalagi rasa ya, warna itulah gitu. Oke. Nah, berarti betul bisa dibilang itu kayak tidak terlihat penambahan itu, tetapi jadi orang tuh nggak sadar ini tuh difortifikasi apa enggak gitu. Tapi padahal itu juga penting gitu loh untuk ditambahkan di bahan pangan. Nah, ngomongin bahan pangan yang ditambahkan itu apa aja sih yang sudah wajib ditambahkan tadi kandungan gizinya tertentu gitu di bahan pangan? Bahan pangannya apa maksudnya? Oke, bahan pangannya itu ada 3 wajib, 1 masih dalam pengembangan. Jadi masih digodok lah istilahnya. Ada 3. Yang pertama adalah yang wajib itu yang pertama adalah minyak goreng, kemudian tepung terigu dan garam. Sedangkan yang masih dalam pengembangan atau voluntary, maksudnya terserah siapa perusahaan mana yang mau untuk memfortifikasi bahan ini, itu adalah beras. Okay. Itu masih bersifat belum wajib. Jadi mau difortifikasi alhamdulillah, nggak dapat sanksi apapun. Oke. Gitu. Nah, ngomongin 3 bahan pangan yang wajib itu nih. Kalau yang pertama yang garam, nah itu kira-kira yang ditambahkan kandungan gizinya di dalamnya itu apa sih? Garam ya? Iya. Sebenarnya ini udah jadi masalah yang sangat lama ya. Iya, betul. Sebelum aku lahir bahkan. Iya, termasuk aku dong. Iya, gitu seumuran. Jadi garam itu kalau teman-teman semuanya tahu, garam beriodium. Nah, itu adalah garam yang terfortifikasi sebenarnya. Garam yang ditambahkan zat iodium, gitu. Nah, itu tuh wajib. Wajib. Jadi bahan pangan garam itu ditambahkan iodium, gitu. Jadi sebenarnya petani garam atau perusahaan garam itu tuh belum otomatis mengandung iodium. Jadi iodium itu ditambahkan dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, dengan sengaja itu pastinya kan ada standarnya nggak sih? Untuk garam itu mengandung iodiumnya berapa? Iya. Nah, itu berapa sih kandungan iodium yang ditambahkan pada garam? Kalau menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia, itu garam harus minimal atau setidaknya mengandung 30 ppm iodium. 30 ppm? Oke, baru dikatakan garam itu beriodium? Ya, baru dikatakan garam itu layak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, karena itu udah wajib. Betul sih, ya aku percaya. Karena memang isu garam itu sangat kompleks ya. Iya, kan? Udah lama banget sebelum kita lahir memang itu menjadi isu-isu yang benar sampai sekarang. Kenapa katanya? Nah, kayaknya memang ada something ini yang perlu kita telaah kembali. Nah, ngomongin tadi garam nih, ada standarnya. Nah, pastinya kan garam itu ada yang dikonsumsi untuk kita, ada juga yang mungkin untuk kayak domestik atau mungkin industri dan lain sebagainya. Nah, kosmetik. Sorry. Iya. Ya. Nah, itu tuh perbedaannya itu apa sih? Maksudnya adakah memang hanya garam yang halus kah, atau ada apa aja sih macam garam itu? Macam garam itu ada 3 ya? Iya, yang kami lihat di lapangan dan beredar di pasar masyarakat ya. Itu ada garam halus. Yang biasanya garam meja yang bentuknya kayak apa namanya? Serbuk. Itu yang dikonsumsi?
sehari-hari. Nah, terus ada juga yang namanya garam briket. Garam briket itu yang bentuknya kotak-kotak. Kotak guys. Kotak, yang biasanya itu digunakan untuk masak dalam jumlah yang besar. Oke. Kemudian yang terakhir adalah garam krosok. Ya. Atau garam grosok. Grosok lah ya. Itu yang bentuknya kayak kerikil, apa ya? Pokoknya kasar banget. Bentuknya kasar seperti kristal. Iya, oke. Tetapi untuk standarnya sama semua, minimal 30 ppm ya? Iya, seharusnya. Nah, tapi di Indonesia atau sekarang yang beredar di pasar itu challenging banget untuk para konsumen gitu, karena nggak semua ternyata difortifikasi oleh yodium atau tidak diberikan bahan yodium, tidak diberikan fortifikan yodium oleh produsennya gitu. Oke. Biasanya nih garam grosok itu untuk pakan ternak. Tapi nggak entah mengapa dikonsumsi. Dikonsumsi. Nah mungkin nah itu yang jadi mungkin masalah yang tidak kunjung selesai adalah di situ salah satunya, karena ada beberapa konsumen yang lebih memilih untuk garam grosok karena alasannya lebih asin daripada garam yang halus gitu. Menurut mereka. Tapi kalau dari segi harga itu sebenarnya sama nggak sih antara garam yang halus sama krosok maupun yang briket itu? Jauh lebih murah yang grosok. Jauh lebih murah ya? Iya. Mungkin karena itu kali ya, makanya bisa masyarakat jadi itu memilih itu gitu loh, tanpa melihat garam itu benar-benar sesuai yodiumnya atau enggak. Itu kali ya. Iya. Nah tadi juga ngomongin soal produsen nih, ternyata ada beberapa produsen yang mungkin dalam tanda kutip itu kayak nakal gitulah ya, tidak sesuai dengan seharusnya, dengan sesuai standarnya di lapangan dan dijual belikan di pasaran. Nah itu apa sih yang melatar belakangi kok bisa produsen seperti itu? Begini ya, kalau fortifikasi itu kan logikanya karena ada penambahan suatu zat. Betul. Dan zat ini kalau dihitung secara bisnis itu ada harganya juga gitu. Mungkin salah satunya itu yang menjadi alasan mengapa masih banyak oknum atau produsen yang nakal gitu kan, untuk apa ya, memproduksi garam-garam yang katanya beryodium tapi ternyata dia tidak menambahkan, atau menambahkan tapi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu. Berarti ini eman-eman sekali ya, maksudnya sayang sekali. Sangat sayang sekali karena nantinya yang berdampak juga masyarakat konsumen, kan. Betul. Kalau memang masyarakatnya bisa aware, peduli, bisa selektif dalam memilih, itu jauh lebih bagus. Tapi kan yang nggak sama sekali kayak di pedesaan kayak gitu kan akan semakin minimnya juga informasi. Ya karena akses ya. Ya betul, akses itu gitu. Nah terus tadi kemudian yang harus dilakukan itu seperti apa sih? mungkin apa tadi karena kendala produsen itu terkait penambahan gizinya itu KIO3-nya mungkin yang menjadi. KIO3 itu apa Mas? Mungkin teman-teman. Kalium iodat sobat. Kalium iodat. Nah. Itu tuh bahan untuk apa? Untuk mencampurkan ke garam. Iya, biar dia tuh beryodium gitu. Nah, apakah dari harganya itu untuk membelikah yang mahal sampai saat ini yang membuat produsen itu akhirnya kewalahan karena harganya mahal, atau mungkin karena kalau yang saya tahu kan produsen itu kan mengambil atau membeli itu di Kimia Farma ya tadinya, tapi infonya sih Kimia Farma sekarang sudah nggak bisa memproduksi lagi, menghabiskan stok yang ada karena kayak sumurnya gitu untuk memproduksi KIO3-nya itu udah benar-benar tutup gitu loh. Nah, apakah itu yang menjadi penghambatnya produsen untuk menambahkan KIO3 itu pada garam? Mungkin ya salah satunya. Mungkin salah satunya itu, tapi kan itu juga udah
out of our control gitu loh. Maksudnya nggak bisa, ya karena mau gimana lagi kan sumbernya nggak ada gitu. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai konsumen bagaimana menjadi smart buyer. Gimana sih caranya menentukan bahan makanan yang udah terfortifikasi nih gitu. Seharusnya itu ada di labelnya atau tertulis pada kemasannya gitu. Tapi kita juga harus hati-hati lagi dilihat apakah memang meyakinkan atau tidak. Yang pertama, kemudian yang kedua kita bisa lihat di situ biasanya tertulis garam beriodium berapa ppm gitu. Misalnya garam beriodium lebih dari 30 ppm kayak gitu. Terus di situ harus tertulis secara lengkap produsennya siapa, alamat produsennya itu di mana. Jadi benar-benar dalam kemasan itu lengkap. Jadi masyarakat harus lebih bisa membaca label terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Betul. Jangan pakai garam gerosok ya, Dik. Ingat ya itu sobat sehat. Nah, kalau garam itu tadilah memang udah menjadi isu yang sangat-sangat kompleks sekali ya, tapi masih terus kita perlu perhatian yang khusus dan bisa lebih selektif tadi tentunya dalam memilih. Nah, terus ngomongin selanjutnya nih, kalau soal tepung terigu itu zat gizi yang ditambahkan itu apa sih? Tadi kan garam udah ya, yodium. Terus tepung terigu itu ada zinc, kemudian zat besi, terus ada vitamin juga, vitamin B, asam folat. Asam folat itu kan B9 ya. Kemudian ada B9 apa B5 ya? B9 ya? Nah, ya. Terus ada B1 sama ada B2. Itu yang pokoknya ditambahkan. Vitamin B, Iya. Nah, kalau tepung terigu itu ada hambatan nggak sih kalau di lapangan yang kamu ketahui sejauh ini? Lebih minim kalau dibandingkan sama garam. Lebih minim? Kenapa? Karena ini nggak cuma bicara tentang tepung terigu, tapi tentang minyak juga. Tepung terigu sama minyak itu udah centralized gitu loh. Jadi perusahaannya itu gede-gede. Kalau tadi yang garam itu kan perusahaannya bisa dibilang UMKM. Kecil gitu ya. Jadi banyak. Jadi pemerintah itu untuk memonitor agak susah gitu. Tapi kalau centralized atau kita bisa lihat perusahaan mana aja sih, kan bisa dilihat tuh perusahaan A, B, C gitu. Maksudnya jumlahnya di Indonesia itu juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ditemukan di lapangan, misal BPOM atau ada pengujian dan itu tidak sesuai dengan standar, kita bisa nih memberikan teguran atau hasil pengujiannya itu tuh ke produsen atau perusahaan yang tadi itu yang emang memproduksi yang cuma sedikit itu. Tapi ya mungkin ini menjadi keuntungan besar bagi masyarakat ya, karena tepung terigu itu memang bisa dibilang sangatlah aman karena sudah terfortifikasi wajib. Dalam artian tidak hanya wajib tadi, dan produsennya pun juga besar-besar gitu loh. Iya, jadi besar-besar, jadi kontrolnya gampang. Betul. Kalau minyak goreng sama tepung terigu itu sudah 100% insya Allah terfortifikasi. Jadi kita cuma lihat mana yang tinggal disesuaikan, mana yang budgetnya masuk gitu. Tapi kalau tadi yang lebih hati-hati lagi adalah terkait garam gitu sih. Nah, tepung terigu aman lah, sobat sehat. Minyak juga ya. Minyak juga aman. Nah, kalau minyak yang ditambahkan vitamin A. Jadi dari 3 bahan pangan itu memang penting karena itu yang sering kita konsumsi nggak sih? Iya. Di Indonesia mana sih yang nggak digoreng? Betul. Orang es krim aja digoreng, es goreng iya ada. Enak sih. Tapi ya pokoknya segala bentuk makanan di Indonesia itu semua digoreng. Iya, betul. Apalagi kayak kita tepung bisa digunakan untuk apa aja kan? Gorengan kayak gitu. Nah, terus ada satu kan tadi bahan pangan beras ya yang masih
istilahnya pengembangan lah atau voluntary atau sukarela yang masih diproduksi, betul. Masih bulog nggak sih sampai saat ini yang memproduksi? Di Indonesia banyak. Tapi tadi masih bersifat voluntary, dikasih fortifikasi, maksudnya mau difortifikasi alhamdulillah, enggak juga belum ada sanksinya gitu. Banyak di Indonesia perusahaan yang sudah memfortifikasi beras. Ada beberapa. Cuma di Jawa Tengah mungkin baru satu ya. Dan itu BUMN. Dari BUMN. BUMN kan ya, kayaknya BUMN. Ya. Nah, sebenarnya ya tadi ya, mungkin ini masih menjadi sebuah pengembangan tadinya beras karena mungkin masih dalam tahap menganalisis, mungkin mengkaji kembali karena kan kita ketahui penduduk kita Indonesia kan hampir 90% harus mengkonsumsi, kalau ibarat kayak kalau kita nggak makan nasi itu nggak makan. Bener kan? Nah, ya sekarang Indonesia budayanya masih seperti itu. Nggak ngerti kalau nanti bergeser menjadi umbi-umbian. Iya benar sih. Karena kan tadi kita kalau gizi ya guys. Jadi sebenarnya kalau karbohidrat itu nggak dari beras aja, nggak dari nasi aja kan. Ada penukar yang lainnya kayak bisa kita konsumsi misal kentang, kemudian umbi dan lain sebagainya. Iya, tapi ya karena di Indonesia mayoritas orang-orangnya masih mengkonsumsi nasi, makanya apa nih bahan makanan yang bisa difortifikasi? Beras juga masuk tuh, karena kan setiap hari kita siapa sih nggak makan nasi, betul. Kecuali yang lagi diet. Iya betul. Kayak tadi siapa sih yang nggak masak pakai garam tuh siapa? Kecuali yang lagi diet, hipertensi gitu kan. Terus minyak, tepung itu kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu. Makanya kenapa tadi pilihnya ke beras gitu. Aku balik dong yang soal yang garam nih. Kan garam sudah ada yodiumnya nih. Nah, cara menggunakan untuk kita memberikan ke makanan yang siap saji itu seperti apa sih cara yang baiknya? Caranya sebenarnya gimana? Nah ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Cara pakai garam yang benar itu kayak gimana? Gitu kan? Cara mencampurkannya itu loh. Iya, cara pakai garam itu gimana? Banyak ibu-ibu atau siapapun lah yang menggunakan garam itu memasukkannya ketika misal bikin sambal. Nah, di pas nguleknya, atau pas kita masak, kemudian sekalian seasoning, gitu kan? Terus nanti diicip, nanti yang kalau udah baru dimatikan kompornya. Jadi ditambahkan ketika bahan makanan itu atau masakan itu mendidih. Padahal yang paling benar adalah udah tuh dimasak, terus nanti kalau udah mendidih selesai baru dikasih garam. Jadi baru koreksi rasanya itu di akhir setelah api dimatikan gitu. Itu yang seharusnya. Itu yang benar. Yang benar. Jadi memang itu yang benar. Jadi teman-teman harus melakukan itu ya. Harus melakukan itu. Jadi meninggalkan yang tadinya salah gitu. Nah, tadi kita udah bicara banyak nih soal bahan pangan tadi ya. Kalau soal kebijakannya dari masing-masing itu memang sudah ada payung hukumnya nggak sih untuk kalau yang wajib wajib ya. Maksudnya kenapa bisa dikatakan wajib karena pemerintah mewajibkan itu gitu. Ada permen-permennya gitu. Beras ada, minyak ada, tepung terigu ada, garam ada. Gitu. Mungkin yang lebih penting SNI ya, sama izin edar kan kalau untuk produsen. Itu kalau untuk masalah ke produsennya. Apa sih yang harus diperhatikan ketika memproduksi bahan-bahan pangan yang wajib fortifikasi gitu. Nah, mungkin kalau dari secara general nih, permasalahan apa sih yang mungkin tadi kan banyak nih kita nyinggung soal sisi permasalahan dari produsen. Nah, kalau masyarakatnya sendiri, apa sih yang perlu menjadi perhatian khusus untuk kaitannya dengan memilih bahan pangan yang ini loh, 3 bahan pangan ini memang udah terfortifikasi. Jadi gimana pinter-pinternya kita gitu loh, yang tipsnya mungkin. Kalau dari kami yang memang sedang menggeluti itu, yang pertama baca label. Ya, pastikan itu memang sudah terfortifikasi atau belum. Mereknya yang terpercaya. Tadi ada produsennya itu tertulis dengan jelas.
diproduksi oleh siapa, alamatnya di mana. Yang ketiga itu pastikan lagi tentang kualitas produknya, kan bisa dilihat. Kalau misalnya ini lebih bicara ke garam ya, kualitas produknya seperti apa gitu. Sekilas memang sama aja, semuanya sama gitu kan, putih-putih juga, kita nggak tahu ya. Juga. Tapi tadi ya, kalau untuk tentang garam, setidaknya kita menggunakan yang briket atau yang halus. Garam halus, karena di Indonesia garam grosok itu belum difortifikasi. Jadi jangan sampai Anda memasak menggunakan garam grosok. Lebih di ini sih, konsumen-konsumen itu punya alasan tersendiri kenapa sih kok pakai itu. Ada yang karena kalau pakai garam grosok tuh lebih gampang halus bumbu-bumbunya kayak gitu. Ya kan sekarang ada teknologi bernama blender, kakak-kakak semuanya. Itu ya. Ya tapi nggak semua orang punya ya. Ya semoga perlahan bisa lah bergeser untuk ke arah yang lebih bagus. Karena setauku kalau garam krosok itu untuk mengusir ular. Buat mandi kayaknya. Buat mandi ya? Buat mandi juga bisa, biar campainya hilang. Gitu ya? Oke. Nah, itu tadi mungkin hal yang perlu diperhatikan ya. Selain itu ada lagi nggak? Yang mungkin apa ya? Ya pintar-pintarnya konsumen aja sih dalam lebih bijak untuk memilih produk yang berkualitas. Oke, betul. Jadi itu ya teman-teman, karena merek itu banyak banget di Indonesia. Yang satu perusahaan aja mengeluarkan sekian banyak merek. Betul. Jadi memang kita perlu selektif kembali untuk memilih itu. Ini sudah 15 menit ya. Oke, mungkin terakhir nih sebagai closingnya kali ya, Sobat Sehat, apa sih yang bisa disampaikan oleh Kakak Sandy ini? Sudah ya, tadi kita harus menjadi customer yang cerdas dalam memilih, yang harus tahu mana bahan yang berkualitas, mana bahan yang terfortifikasi. Jadi jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sia-sia. Karena sangat berdampak sekali ya untuk kesehatan tubuh kita. Oke. Mungkin cukup ya untuk sesi kali ini, untuk podcast perdana kami seputar fortifikasi pangan. Ya. Terima kasih Sobat Sehat atas waktunya, atas kesempatannya untuk nanti kita bisa kembali lagi kali ya untuk dengan pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.